Kepada petugas BNN disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wa hlul Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah beserta jajaran pengasuh Dewan Guru yang kami hormati dan yang kami banggakan, anak-anak sekalian, peserta didik Madrasah MTS 2 MTS Negeri 2 Kendal yang pada pagi hari ini sedang dan akan melaksanakan bersama-sama peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu izinkan saya untuk bersama-sama juga mengajak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesempatan kenikmatan sehingga dipertemukan pada pagi hari ini. Dan salawat salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bersama-sama bisa mendapatkan syafaat beliau. Bapak-bapak dan anak sekalian, hari ini mungkin agak berbeda dengan kegiatan biasanya karena kegiatan yang mungkin bersifat kerohanian kemudian disisipkan kesempatan untuk kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal menyampaikan pesan-pesan dari negara Republik Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional baik yang di pusat provinsi maupun di kabupaten sebagaimana amanat yang diberikan kepada kami melalui Kepala BNN Jawa Tengah dan Kepala BNN Kendal. Salam kedua beliau kepada jajaran MTS Negeri 2 Kendal yang sudah memberikan kesempatan pada siang pagi hari ini untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Bapak Ibu serta anak sekalian, kajian terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba terutama dari izin karena didahului untuk ngatur letak merek yang ngatur sewu bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba yang terkait dengan kajian agama tentu akan lebih kental, lebih afdal ketika dibicarakan oleh ahlinya, ahli agama. Dan di MTS ini saya kira banyak dan sangat mumpuni terkait dengan bagaimana melihat sudut pandang narkoba dari kacamata agama. Tentu kurang bijaksana ketika saya petugas dari BNN, ya, nama saya Sabto Nugroho atau biasanya lengkapnya Bimbong Sabto Nugroho begitu, diminta untuk menyampaikan pesan-pesan ini melalui forum yang mulia ini. Tentu kalau kelasnya Nabi Isra Mi'raj itu perjalanan naik ke mana? Dari mana?
Sipil? Kemana? Nah, tentu ini kalian akan lebih paham ya. Tetapi prinsipnya perjalanan dan naik ini yang kemudian kita ambil hikmahnya untuk kita bersama-sama melakukan sebuah cara bagaimana kita bersama menaikkan derajat kita di mata Allah. Tentu dalam konteks BNN, dalam kacamata dan cara pandang BNN adalah bagaimana kita sebagai manusia yang diberikan apa? Diberikan derajat paling tinggi, paling sempurna dengan akal dan pikiran kita, dibalut dengan akhlak yang baik dari kita. Ini akan membuat kita bisa mudah harusnya mudah keluar atau mengatasi atau menghindari dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kenapa Pak Sabto mengatakan penyalahgunaan narkoba? Karena kalau tidak disalahgunakan, ini ada manfaatnya. Tadi disampaikan bahwa kita harus menghindari penyalahgunaannya. Dengan keterangan sepenggal ini, maka saya akan dan harus memastikan setiap BNN diundang kemanapun itu harus dipastikan setelah kita keluar dari tempat ini bahwa para peserta mengerti, memahami betul bahwa narkoba itu kalau tidak disalahgunakan ada manfaatnya. Nah, ini penting, harus memahaminya penting. Dan cara memahaminya mudah. Untuk yang santri laki-laki, anak laki-laki, saya tanya, tolong jawab dengan tegas, dengan cara mengangkat tangan kalian. Siapa yang sudah pernah menggunakan narkoba? Jangan takut. Siapa yang sudah pernah menggunakan narkoba? Yang angkat tangan nomor 1 tak kasih hadiah. Iya, sudah? Nggak berani ya? Takut ya? Takut salah ya? Padahal paham nggak? Insya Allah sebenarnya sudah paham, tetapi takut salah karena temannya nggak ada yang berani angkat tangan. Yang perempuan, siapa yang sudah pernah menggunakan narkoba? Tidak ada juga ya? Oke. Sekarang penting ini dipahami bahwa menggunakan narkoba kalau dosisnya tepat digunakan oleh ahlinya itu tidak berbahaya karena ada manfaat yang tetap bisa diambil dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang biasa kita sebut narkoba itu. Ada manfaat dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang biasa kalian dengar sebagai narkoba. Anak laki-laki saya yakin yang hadir di sini semuanya sudah khitan, sudah sunat, sudah. Ketika sunat sakit apa tidak? Supaya tidak sakit sebelum disunat diapain dulu? Disuntik dulu. Disuntik pakai apa? Pakai yang diarani patiroso itu narkoba dari kelompok narkotika. Berarti kalian semuanya sudah pernah pakai narkotika, sudah pernah bersentuhan
narkoba, termasuk bapak-bapak guru dan kepala sekolah. Ya, ini tepuk tangannya paham apa bingung? Yang perempuan bagaimana? Yang perempuan ketika harus mencopot gigi atau menjahit kena pisau atau luka yang terbuka, kemudian harus dijahit, ditempelkan dengan cara menjahit di rumah sakit itu, ya, copot gigi, disemprot, kayaknya disemprot loh, disuntik, gitu. Itu patiroso, bahannya narkoba dari kelompok narkotika. Kita tidak bicara haram dan halal di situ, tetapi dari sisi manfaat dibandingkan dengan mudaratnya itu lebih besar dan diambil manfaatnya. Tentang kajian hukumnya silahkan nanti dipelajari di MTS. Ya, yang jelas kalau kita pendekatannya dengan agama, hadis-hadis yang populer meriwayatkan semua yang memabukkan itu khamr, ya, dan semua khamr itu haram hukumnya. Itu yang saya pegang kemana-mana karena saya tidak berani masuk terlalu dalam untuk disampaikan secara terbuka seperti ini. Tahu diri kapasitas saya, tetapi dalam kajian-kajian khusus saya berani untuk menyampaikan seperti ini. Dan dalil-dalil yang lain termasuk yang dituliskan di Al-Quran ada. Kalau anak-anak kemudian kondisinya mabuk, tidak mungkin bisa beribadah dengan sempurna. Ya, salah satu contoh yang jelas ketika salah satu rukun untuk sholat yang pertama apa? Rukun sholat yang pertama apa? Berakal, syahadat. Sholat dalam kondisi mabuk sah apa betul? Ya, maka jelas sekali bahwa ketika pikiran kita tidak dalam kondisi yang sehat, sempurna, maka tidak sah ibadah kita. Nah, narkoba yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ini bisa mengurangi tingkat kesadaran kita. Tingkat kesadaran kita berubah, maka perasaan kita, kemampuan merasakan itu berkurang. Dalam kondisi itu kemudian kalian bisa menerima manfaat ketika sunat. Disuntik narkotika, kesadarannya berkurang, ya, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri, kemudian diambil tindakannya. Itu narkotika. Kalau psikotropika yang seperti apa? Psikotropika itu yang masuk di dalamnya kelompok obat-obat penenang. Obat penenang itu jenis obat yang kita konsumsi kemudian membuat kita tertekan sarafnya, ya, sifatnya depresan. Maka sebenarnya obat penenang psikotropika paling dibutuhkan, cocok untuk mengatasi orang yang gila. Orang gila supaya tidak lari-lari, tidak ngamuk, biasanya diatasi dengan meminumkan pada dirinya psikotropika, obat penenang. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi di lapangan
anak-anak kita itu mengkonsumsi psikotropika, Bapak. Jadi obat untuk orang gila dikonsumsi, diminum oleh orang yang sehat. Yang terjadi seperti itu. Tentu kita berharap di antara kalian tidak ada yang ikut-ikutan seperti itu. Baik itu di dalam sekolah, di luar, di rumah, di lingkungan pendidikan, di lingkungan kalian belajar bermain. Hindari penyalahgunaan narkoba, terutama pil-pilan. Gampangnya kalau kalian dengarnya pil-pilan, ya, pilnya kuning, oke, pilnya putih, nah itu ada tulisannya apa? Loh, apa Pak? Artinya apa? Sampel-sampel seperti ini membuktikan bahwa mereka itu familiar. Tergantung dan bagaimana kemudian mereka mengambil sikap, itu yang terpenting. Hari ini kita berikan informasinya, bagaimana bahayanya, supaya kalian bisa segera memutuskan apakah mau ikut-ikutan, mau berhenti, atau mau meneruskan. Ya, kalau kalian sudah kenal pil warnanya kuning, namanya pil anjing, warnanya putih, warnanya dextro, warnanya pink, ada hurufnya CPP, ada hurufnya K, ada hurufnya L, ada hurufnya Y. Dan yang lebih tragis lagi Bapak Ibu, non sewu, ini kita sampaikan fakta-fakta di Kendal, bahwa ketika mereka sudah mengenal pil-pil itu, kemudian dilumatkan dengan congyang. Ciu itu bahasa kantinan. Sudah ada ketemu dah tempatnya dah. Kita tidak bisa mengukur, menakar tingkat bahayanya, kadarnya, efektivitasnya, dampaknya. Karena apa? Obat-obatan yang dicampur dengan congyang, dengan minuman keras, kemudian diaduk, bahkan dicampur dengan autan. Autan obat apa? Dicampur dengan autan. Perut kita kondisinya tidak sama. Ada yang minum kuat, ada yang tidak. Bahkan ada kemudian yang mempertanyakan, loh ini BNN malah ngajar-ngajari kalau seperti ini. Jangan seperti itu cara berpikirnya. Semua harus dibuka hari ini, semua harus dijelaskan, karena anak-anak ini kadang-kadang mencari informasinya sendiri, yang tua-tua tidak bisa diminta konfirmasi ketika mereka bingung, tidak bisa menjelaskan. Kemudian cara dan mendapatkan informasinya ketinggalan. Ini yang terjadi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Bisa dibuktikan berapa persen orang tua yang bisa membuka password HP anaknya. Kamu punya HP? Punya di rumah. Kalau sekolah boleh nggak? Ya boleh. Di rumah di password di HP-nya? Di password. Nah, Pak, tapi punya HP di rumah, HP-nya di password. Ini bukan tren anak muda, bukan trennya anak MTS, bukan trennya anak santri. Silahkan perbaiki. Yang HP-nya ada passwordnya, ketika pulang di rumah, jejer lenggahan, duduk sama orang tuanya, buka passwordnya. Ma, Bu, Pak, nih loh, HP saya isinya seperti ini. Kalau Bapak mau, berani? Berani? Anak MTS 2 Kendal, MTS 2 ya? Passwordnya dibuka, serahkan HP-nya untuk kita buka bersama dengan orang tua kita. Berani? Tepuk tangan ke MTS 2 kalau.
saya harus ngatur ini karena apa? Marketplace itu sekarang sangat terbuka dan kalian bisa pesan apa saja di sana. Dari yang haram dan yang halal, atau sebaliknya dari yang murah sampai yang mahal, harga-harga itu semuanya menyediakan, tinggal bagaimana kita cara mengakses dan mendapatkan. Tapi bapak-bapak, ibu dan anak sekalian, HP kalian ketika mengakses apa? Mengakses jalur atau perdagangan yang terkait dengan barang-barang gelap itu langsung kena pantauan dari Kominfo ini dan kepolisian. Ya, itu linknya langsung nyambung. Ya, jadi BNN punya alat, HP-mu ada passwordnya. Siapapun HP-nya bisa kita buka, langsung ketemu, kamu bicara dengan siapa, pesan apa, itu alatnya ada. Ya, mudah sekali, itu barang mudah hari ini. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan ini sebaik-baiknya. Nah, narkoba ada manfaatnya, tetapi tidak boleh disalahgunakan karena di situ ada unsur kandungan zat yang kemudian membuat kita kecanduan. Kecanduan itu ingin mengulang terus, nagih, karena tubuh kita sudah toleran, sudah apa? Sudah adiksi. Kalau tidak ngepel, kepingin lagi. Yang paling banyak adalah kelompok bahan adiktif. Bukan narkotika, bukan psikotropika, tetapi di dalamnya ada unsur yang bisa kita nagih. Kopi, teh, apalagi rokok. Ya, saya tidak bilang tembakau. Pak, bedanya apa tembakau dengan rokok? Tembakau masih terrekomendasi, nikotinnya ada manfaatnya. Tetapi ketika udah rokok, ini yang jadi masalah karena di situ ada bahan-bahan campuran yang kemudian banyak menimbulkan ketagihan. Ya, seperti itu. Yuk coba yang perempuan, narkoba ada manfaatnya atau tidak? Boleh disalahgunakan? Yang laki-laki, narkoba ada manfaatnya? Boleh disalahgunakan? Anak MTS mau menyalahgunakan narkoba? Salah satu cara yang harus dibangun adalah membangun kesadaran diri siapa kita. Ini adalah salah satu cara, ya. Rumusnya ada 3 hal. Pertama, siapa kita? Kita di mana? Kita bangga nggak dengan MTS kita? Kita rela nggak kalau MTS-nya kemudian tercemar karena anak-anaknya pakai narkoba? Salurkan kemampuan dan keinginan kalian secara positif menjadi cara meregulasi diri yang positif. Bakat, minat, kemampuan, ya, salurkan. Yang olahraga, yang ngaji-ngaji, yang mengarah ke seni rupa, silahkan. Prestasi yang lain dorong terus. Yang kedua, anak-anak MTS harus berani menolak dengan tegas. Ditawari bagaimana caranya pun, bagaimana harganya, caranya, kemudahannya, tolak dengan tegas. Saya anak MTS Negeri 2 tidak pakai narkoba. Stop narkoba. Ya, bareng-bareng. MTS 2 menolak narkoba. 1, 2, 3. Belum bareng. 1, 2, 3.
Itu adalah yang kedua, menolak dengan tegas. Intinya apa? Berani menyampaikan pendapat, mana yang benar, mana yang salah. Ya, ditanya sekarang siapa yang pernah memakai narkoba? Saya langsung. Tetapi memakainya benar. Yang ketiga, masa depan kalian harus lebih diutamakan. Belajar yang tekun, kejar prestasi, karena tanggung jawab kalian adalah belajar, menuntut ilmu untuk masa depan. Gak usah sok jadi pahlawan nolong temennya, kemudian ikut-ikutan makin. Ya, jangan sok jadi pahlawan, mau nolong tapi menjadi bagian masalah baru. Ini yang terjadi. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lagi karena waktu yang disediakan sudah kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, anak MTS 2 Kendal berani menolak narkoba. Ya, kalau ada masalah bagaimana? Berani lapor kepada kita. Kalau ada yang menyalahgunakan bagaimana? Berani menuju proses rehabilitasi, tidak usah bayar, tidak akan dibuka kemana-mana. Kalau ada masalah, laporkan ke orang tua atau Pak Guru, bawa ke BNN, di luar jam sekolah bisa. Ya, jadi tidak mengganggu proses belajar mengajar dan tidak berbahaya. Ya, saya sebenarnya tertarik dengan rebana itu. Banyak syair-syair yang bisa juga kita titipkan melalui hal-hal semacam itu. Tapi nampaknya kita tidak akan bisa lebih banyak lagi. Lain kali kita akan soal lagi dalam suasana yang lebih bersemangat lagi. Ya, saya tutup. Narkoba ada manfaatnya, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Anak MTS Negeri 2 Kendal siap untuk menolak narkoba. Demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tentu saya menyadari banyak kesalahan, kekurangan. Ya, mohon dimaafkan dan waktu kami kembalikan kepada panitia. Sekali lagi atas nama lembaga, pemerintah, dan pimpinan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kerjasama ini. Dan kita mulai dari sekarang untuk lebih bisa akrab lagi, dekat lagi, menyambung tali silaturahim. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.